Selamat berjumpa kembali di Ruang Belajar Noe. Hari ini kita akan belajar tentang aplikasi turunan yaitu menentukan persamaan garis singgung kurva fungsi trigonometri. Sama seperti pada fungsi aljabar, jika diketahui sebuah kurva fungsi trigonometri fx seperti pada gambar, dan kita ambil sebuah titik pada kurva ini, maka terdapat garis singgung yang melalui titik tersebut. Sebagai contoh, di sini Ibu ambil titik x1, y1. Maka terdapat garis singgung y dikurangi y1 sama dengan m dikali x dikurangi x1. Dengan m adalah gradien atau kemiringan dari garis singgung ini. Nah, atau misalnya Ibu ambil titik lain, yaitu x2, y2. Maka terbentuk garis singgung ini yang berwarna biru, dan persamaan garis singgungnya adalah y dikurangi y2 sama dengan m dikali x dikurangi x2. Nah, x1, y1 dan x2, y2 ini adalah titik singgungnya. Dan m adalah gradien atau kemiringan dari garis singgungnya. Nah, gradien atau kemiringan dari garis singgungnya ini diperoleh dengan menentukan turunan pertama dari kurva pada apsis titik singgungnya. Jadi, kalau titiknya adalah x1, y1, maka apsisnya adalah x1 atau x-nya saja ya. Atau titiknya adalah x2, y2, maka apsisnya adalah x2. Jadi jika kalian diminta untuk menentukan persamaan garis singgung yang merah ini ya, maka gradien garis singgung yang melalui x1, y1 sama dengan f aksen x1. Atau jika kalian diminta menentukan garis singgung yang berwarna biru, maka gradiennya adalah M sama dengan F aksen X2. Oke, jadi untuk menentukan persamaan garis singgung ada dua hal yang kalian butuhkan, yaitu kita harus tentukan titik singgungnya dan gradiennya dengan menggunakan rumus persamaan garis, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali dengan X dikurangi X1. Agar kalian lebih mengerti, perhatikan contoh berikut. Persamaan garis singgung kurva fx sama dengan sin x kuadrat kurang 4 di titik berapsis 2 adalah titik-titik. Di sini Ibu berikan soal pilihan ganda, ada 5 pilihan jawabannya. Kita langsung jawab saja sekarang. Ingat, untuk menentukan persamaan garis singgung kita butuh dua hal, yaitu yang pertama adalah titik singgungnya, dan yang kedua adalah gradien. Sekarang kita cari titik singgungnya terlebih dahulu. Dari soal sudah diketahui apsisnya ya. Apsisnya sama dengan 2. Padahal koordinat titik itu kan x, y. Dan apsis adalah x-nya. Berarti x-nya sudah diketahui 2. Y-nya belum diketahui. Bagaimana cara cari y-nya? Mudah saja, y sama dengan ini fungsinya. Fx sama dengan sin dari x kuadrat kurang 4. Karena x-nya itu tadi sama dengan 2, maka y-nya sama dengan f2. Ini Ibu gantikan. F2 sama dengan sin 2 kuadrat dikurangi dengan 4. Kita dapatkan y sama dengan sin dari 4 dikurangi 4, sin 0. Sin 0 sama dengan 0, maka y-nya adalah 0. Kita sudah dapatkan titik singgungnya. Ini kita dapatkan titik singgungnya yaitu 2,0. Sekarang kita tentukan gradiennya. Ingat, tadi gradien adalah turunan pertama dari kurva pada apsis titiknya. Jadi kita cari terlebih dahulu, ini fx sama dengan sin x kuadrat dikurangi 4. Maka turunannya f aksen x sama dengan
Turunan dari sin adalah cos. Ingat cos apa? Cos X kuadrat dikurangi dengan 4. Dikali dengan turunannya ini. Turunan dari X kuadrat dikurangi 4 adalah 2X. Maka F aksen X-nya sama dengan 2X cos X kuadrat dikurangi 4. Kita mau mencari M atau gradiennya. Nah, M-nya sama dengan F aksen pada apsis. Apsisnya tadi adalah 2, maka F aksen 2. Berapa nilainya? F aksen 2 kita substitusikan 2 ke dalam F aksen sini. Kita peroleh 2 dikali 2 cos 2 kuadrat dikurangi 4. Maka ini 4 dikali dengan cos 0. Cos 0 sama dengan 1, maka 4 dikali 1 sama dengan 4. Kita sudah dapatkan gradiennya sama dengan 4 dan titiknya tadi, titik singgungnya adalah 2,0. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumus persamaan garis Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Y dikurangi dengan Y1. 0 sama dengan M dikali dengan X dikurangi X1-nya adalah 2. Oke, kita dapatkan Y sama dengan M-nya adalah 4. Nih, Ibu ganti 4. 4 dikali dengan X dikurangi 2. Berarti 4X dikurangi dengan 8. Ini adalah garis singgungnya, persamaan garis singgungnya. Jadi jawabannya adalah, jawabannya adalah A. Kita lanjut contoh yang kedua. Diberikan suatu fungsi fx sama dengan 3 sin 2x. Persamaan garis singgung di titik x sama dengan pi per 2 adalah, ini juga masih soal pilihan ganda, ada 5 pilihan jawabannya. Langsung kita jawab saja. Ingat, yang kita butuhkan untuk menentukan persamaan garis singgung adalah titik singgung dan gradien. Cek, apakah sudah ada titik singgungnya? Sudah ada X-nya. Y-nya belum ada. Oke, kita cari dulu titik singgung. X, Y, X-nya sudah ada yaitu pi per 2. Y-nya belum ada. Kita cari Y-nya sama dengan F pi per 2. Ya, X-nya pi per 2 ya, Ibu gantikan ke sini. F pi per 2 sama dengan 3 sin 2 dikali dengan pi per 2. Sama dengan 3 sin pi per 2. Coret-coret. Oke, 3 sin pi. Ingat pi berarti 180 derajat, sin 180 derajat sama dengan 0, maka 3 dikali dengan 0 sama dengan 0. Kita dapatkan titik singgungnya, Ibu tulis di sini saja. Titik singgungnya yaitu pi per 2,0. Sekarang sudah dapat titik singgung, kita cari lagi gradien. M. M sama dengan F aksen X1. Maka kita turunkan terlebih dahulu. X-nya, Fx-nya sama dengan 3 sin 2X. F aksen X sama dengan, 3 dikali dengan turunannya sin. Cos 2X dikali dengan turunannya 2X. 2. Kita dapatkan 6 cos 2X. Maka M sama dengan F aksen pi per 2. Sama dengan 6 cos 2 dikali dengan pi per 2. Kita dapatkan 6 cos, ini sama seperti tadi, cos pi. Ayo, cos 180 derajat. Cos 180 derajat sama dengan negatif 1. Jadi 6 dikali dengan negatif 1 sama dengan negatif 6. Kita sudah dapat M sama dengan negatif 6 dan titik singgungnya adalah pi per 2,0. Sekarang kita cari garis singgungnya. Garis singgung. Titik 2
Y dikurangi dengan Y1 dikurangi dengan 0 sama dengan M. M-nya adalah negatif 6 dikali dengan X dikurangi dengan Pi per 2. Oke ya. Berarti Y sama dengan negatif 6 dikali dengan X dikurangi Pi per 2. Mudah bukan? Jawabannya adalah? Iya, jawabannya adalah C. Betul sekali. Baik anak-anak, kita sampai di bagian akhir video ini yaitu latihan. Kerjakan soal-soal berikut agar kalian lebih memahami bagaimana menentukan persamaan garis singgung kurva fungsi trigonometri. Selamat belajar dan berlatih, tetap sehat dan sampai jumpa pada video materi berikutnya.